puasa tadi itu kan menyehatkan, Ustaz ya. Ya. Ada juga saya pernah dengar itu sakit mah itu bisa diobati dengan puasa. Padahal saya juga pernah dengar mah itu juga diakibatkan dari telat makan. Pertanyaan saya, apakah sama telat makan dengan berpuasa, Ustadz? Kok yang tadi satunya mengobati, yang satunya malah menyebabkan dari penyakit tersebut? Nah, terima kasih. Ada satu hadis, alaikum bisyifa'ain al-Quran wal asal. Ada di hadis yang lain, al asal wal Quran. Hendaknya kamu mencari pengobatan dari dua hal. Yang pertama adalah al asal, madu. Yang satu adalah Al-Quran. Ada satu hadis lagi, seorang sahabat itu datang ke Rasulullah, ya. Dia membawa problem saudaranya. Saudaranya ini mempunyai problem sakit mah, sakit perut. Mah itu bahasa Belanda, ibu sekalian. Mah itu artinya lambung. Jadi mah itu bahasa Belanda, ya. Jadi keren, jenengan bilang bisa bahasa Belanda, ya. Jadi mah itu bahasanya wong Londo, Indonesianya lambung, Inggrisnya gaster, ya. Dia datang ke Rasulullah dengan problem bahwa saudaranya itu sakit perut. Sama Rasulullah disuruh, dikasih resep, suruh minum madu, ya. Sama sahabat ini saudaranya dikasih madu. Setelah minum madu beberapa saat ternyata tidak sembuh, ya. Datang lagi ke Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, sudah sesuai dengan perintah jenengan, adik saya, saudara saya sudah saya kasih minum madu, tapi orang enak khasiate, tetap perutnya sakit, tetap perutnya melilit, tetap perutnya begah, ya. Rasulullah bilang kasih madu lagi, ya, 2 kali. Dikasih madu lagi ternyata belum ada respon, datang lagi ketiga kalinya, ya. Sama Nabi juga tetap disuruh minumkan madu lagi. Dikasihlah sahabat ini madu saudaranya, ternyata sama, belum ada reaksi. Jadi keempat kalinya datang. Nabi bilang apa? Shadaqallah wa kadzaba batnu akhika. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bohong itu adalah perut dari saudaramu. Para syurahul hadis, para pensyarah hadis itu memberi catatan-catatan. Ternyata kita ngobati tidak asal-asalan, ya. Ya benar, madu ini mempunyai khasiat untuk menyembuhkan sakit perut, tapi harus tahu takarannya, harus tahu kapan cara minumnya. Makanya di hadis yang lain, arafa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Dia diketahui oleh orang yang memang belajar tentang itu, tapi dia menjadi sesuatu yang tidak diketahui kalau orang tidak mendalami masalah itu. Dari hadis ini bahwa kita mengambil suatu zat yang walaupun zat itu mempunyai nilai pengobatan, tetapi kalau kita tidak tahu dosisnya, kita tidak tahu cara aplikasinya, ya jangan coba-coba untuk mengaplikasikan. Makanya di situ disuruh fasalu ala dzikri, tanya orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai keilmu tentang itu, ya. Jangan asal-asalan. Makanya Rasulullah sampai bilang bahwa yang bohong itu adalah perut dari saudaramu. Lah apakah sakit mah bisa diobati, bisa diperbaiki dengan puasa? Ini juga banyak penelitian. Jadi emah itu harus dibedakan lagi, apakah dia yang bersifat organik atau dia bersifat fungsional. Itu beda lagi. Apakah organnya yang bermasalah ataukah hanya fungsinya yang bermasalah? Kalau dari penelitian-penelitian itu, kalau fungsinya hampir 100% dengan pola puasa itu bisa membaik, ya. Jadi dengan mengakhirkan puasa, mengakhirkan sahur dan mempercepat
waktu iftar. Makanya Rasulullah bersabda bahwa termasuk keuntungan itu, termasuk kebaikan itu adalah kita mempercepat saat iftar. Orang yang punya sakit mah yang bersifat fungsional, fungsinya yang terganggu, dengan pola seperti itu rata-rata sembuh, ya. Tapi yang organik itu dilihat derajatnya lagi, ya. Apakah dia terjadi ulkus, artinya luka di organnya, ataukah dia hanya erosi tok, apakah dia hanya iritasi tok. Jadi di lampu yang ada kayak bulu-bulu kecil itu apakah dia gundul semua. Nah itu betul lain lagi. Oh yang sudah ulkus ya malah tidak boleh berpuasa. Makanya dikonsultasikan. Makanya ayat Al-Quran menyebutkan bahwa wa mangkana maridon au ala safarin, tetap dia ada faidatun min ayamin ukhor. Di ayat sebelumnya disebutkan bahwa wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Memang puasa itu lebih bagus, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang ini tidak boleh menjadikan sesuatu itu tanpa madorot. Makanya ayat berikutnya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatun minal huda faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum mardo wa man kana maridun aw ala safarin fa'uddatun min ayyamin ukhor yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu dijadikan kaidah bahwa setiap tindakan, setiap kesyariat itu tidak boleh mendatangkan kemadorotan, ya. Dalam kaidah fikih itu ada istilah al-masyaqqah tajlibut taisir. Tapi kalau sakit ini berdampak takkan memperparah kalau dilakukan puasa, maka dilakukan puasa itu kalau menurut beberapa mazhab itu malah dia haram. Bukan hanya tidak boleh, tapi dalam kondisi haram, ya. Jadi harus dikonsultasikan. Lah caranya untuk orang awam yang paling gampang titenane, apakah mas saya itu organik atau fungsional, ya. Kalau organik itu tidak ada kalau nggak ada intervensi obat itu tidak akan baik. Itu kemungkinan besar organik. Tapi kalau fungsional kadang-kadang kok gak ada obat waras dewe ya. Kadang-kadang kok saat saya stres kok muncul ya. Oh kadang-kadang saya saat makan tertentu kok muncul ya. Itu kemungkinan fungsional. Jadi kelainan fungsi. Lah itu dengan puasa sangat-sangat bagus ya. Tapi kalau enggak itu, kalau dia tidak baik kecuali dengan obat ya kemungkinan besar dia organik. Nah, organik ini nanti analisa lagi oleh dokter. Oh ini boleh berpuasa dengan catatan. Oh ini harus ditinggalkan. Oh ini sama sekali tidak boleh ya. Itu nanti ada analisa medisnya. Yang kedua, apakah emah itu bisa disebabkan karena telat makan? Sebenarnya begini, ma'asyiral muslimin. Jadi di lambung itu yang dominan adalah air, asam lambung. Jadi produksi airnya itu yang bersifat asam. Cairan asam lambung itu tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, tidak hanya dipengaruhi oleh minuman, tetapi dipengaruhi juga faktor pikiran, dipengaruhi oleh faktor aktivitas fisik. Jadi kalau kelelahan itu juga bisa memicu apakah asam lambungnya naik atau enggak. Kalau dia lagi banyak pikiran, stres juga dia akan mempengaruhi asam lambungnya. Sehingga tidak mutlak pemicu munculnya gangguan di lambung itu gara-gara telat makan. Karena telat makan itu sebenarnya bisa bisa dimanipulasi dengan mindset pikiran. Jadi banyak terapi kalau sebenarnya saat saya makan tapi saya mindset saya tidak makan, itu tinggal merubah saja. Karena di dalam genetik itu prinsipnya kromosom kita itu sudah menyimpan banyak informasi. Makanya dalam Al-Baqarah disebutkan wa allama adamal asma'a kullaha.
bahwa Nabi Adam itu sudah diajarkan oleh Allah semua jenis ilmu pengetahuan. Jadi kita sudah mempunyai genetik ilmu pengetahuan, sudah di framing, sudah diatur. Cuma itu bisa dibangkitkan atau tidak bisa dibangkitkan, itu tergantung seberapa etos kita, seberapa kuat kita dalam mempelajari sesuatu. Sama kalau kita menganggap bahwa makan ini menjadi kenyang, ya kita akan kenyang. Tapi selagi pikiran kita bisa tidak makan tapi bisa kenyang, itu juga akan merubah mindset. Makanya banyak ulama-ulama yang dulu itu dia hanya merubah sesuatu itu menjadi yang enjoy. Misalkan ibu sekalian kepingin daging, ya, karena daging ini mahal, keinginan saya untuk beli daging dengan uang yang saya punya tidak cukup, ya saya yang hanya menghilangkan keinginan untuk beli daging, ya, daripada saya memaksakan untuk beli daging. Nah itu latihannya adalah di mindsetnya itu, ya. Nah sakit yang berhubungan dengan lambung, dengan pencernaan itu sangat-sangat dipengaruhi juga oleh faktor mindset, ya. Saya kira itu, Ustadz.